Sekarang kita berada di SMA Negeri 1 Lakbok, SMA nomor 1 dan satu-satunya di Lakbok. Ikut aku yuk buat ngetes seberapa pintar siswa dan siswinya. Ya guys, sekarang kita sudah bersama satu orang siswa SMA Negeri 1 Lakbok. Ya kak, namanya siapa? Novita. Oke, di sini saya punya challenge buat kakaknya. Jelaskan pengertian novel sejarah, nanti saya akan kasih door prize. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Ya, tepuk tangan dong. Oke, karena kakaknya berhasil menjawab pertanyaan dari saya akan memberikan door prize sesuai janji saya tadi ya. 1 unit motor. Terima kasih. Yuk kita langsung mencari mangsa selanjutnya. Guys, di sana ada orang. Ayo kita tanya. Kakak, namanya siapa? Trilasna. Sebutkan contoh novel sejarah dan rekon. Novel sejarah itu ada 9 contohnya. Ya. Yang pertama ada Roro Mendut versi Aji Prosidi. Lalu ada Roro Mendut lagi versi Mangunwijaya. Yang ketiga ada Bumi Manusia. Lalu ada Jejak Langkah. Selanjutnya ada Anak Segala Bangsa dan Rumah Kaca itu versi Pramudia Ananta. Lalu ada Pangeran Diponegoro versi Remi Silado. Yang terakhir adalah Da Vinci Code itu karya Dan Brown. Terus selanjutnya rekon ya. Rekon itu ada 3. Ada rekon pribadi, rekon faktual, rekon imajinatif. Kalau rekon pribadi itu adalah rekon yang penulisnya ada di dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ada rekon faktual. Rekon ini biasanya mengandung fakta ya. Ada dalam contohnya karya ilmiah dan laporan polisi seperti itu. Terus yang ketiga ada rekon imajinatif. Rekon ini adalah cerita novel faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Oke, bagus sekali jawabannya. Selamat, Anda mendapatkan spidol ajaib. Ya, makasih. Yuk guys, kita lanjut cari mangsa ke depan. Guys, di sana ada orang yang lagi nyapu. Kita tanya-tanya yuk. Kak, namanya siapa? Reza. Sebutkan kaidah kebahasan novel sejarah, nanti aku kasih hadiah. 1. Menggunakan kalimat bermakna lampau. 2. Menggunakan kalimat urutan waktu, konjungsi kronologis, temporal. 3. Menggunakan kata kerja material. 4. Menggunakan kata kerja tidak langsung. 5. Menggunakan kata kerja mental. 6. Menggunakan dialog. 7. Menggunakan kata sifat untuk tokoh, tempat, atau suasana. Oke, bagus sekali. Selamat, Anda mendapatkan 1 unit handphone. Terima kasih. Yuk guys, kita cari mangsa selanjutnya. Kak, namanya siapa? Joni Satriana. Sebutkan struktur novel sejarah, nanti saya kasih hadiah. Yang pertama pengenalan situasi cerita atau exposition orientasi. Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan setting. Yang kedua pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa yang menimbulkan masalah. Yang ketiga menuju konflik atau rising action. Dalam bagian ini terjadi peningkatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambah kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik. Bagian ini disebut klimaks. Yang kelima, penyelesaian. Bagian ini disebut akhir cerita yang berisi penjelasan. Dan yang keenam, koda. Bagian ini merupakan komentar terhadap isi cerita yang berfungsi sebagai penutup. Oke, kakaknya berhasil menjawab, maka saya akan kasih hadiah. Wah, terima kasih. Kasih, bye. Nilai-nilai yang terkandung novel sejarah, nilai budaya mengandung hubungan dengan kebudayaan.
dan